Salam semuanya, perkenalkan nama saya Febriantiona. Saya dari PKK 1 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan resum pertemuan 14, yaitu tentang diskriminasi dan intoleransi, kerusakan lingkungan, masalah kesehatan, dan serta kriminalitas. Adalah beberapa masalah sosial besar yang mempengaruhi banyak masyarakat di seluruh dunia. Masing-masing masalah ini memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan individu dan kelompok dalam suatu masyarakat, serta seringkali saling terkait satu sama lain. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing masalah sosial ini. Yang pertama, diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan perbedaan seperti ras, agama, etnis, gender, orientasi seksual atau status sosial. Intoleransi adalah ketidakmampuan atau ketidakinginan untuk menerima atau menghormati perbedaan keyakinan, pendapat atau praktik orang lain. Penyebab diskriminasi dan intoleransi. Yang pertama, stereotip dan prasangka. Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, ketakutan terhadap yang berbeda. Keempat, politik identitas. Dampak diskriminasi dan intoleransi. Yang pertama, ketegangan sosial dan perpecahan. Yang kedua, kesempatan yang tidak merata. 3. Pengucilan sosial. 2. Kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan merujuk pada degradasi kualitas lingkungan yang terjadi akibat aktivitas manusia yang mengarah pada hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, polusi, deformasi, dan kerusakan ekosistem lainnya. Penyebab kerusakan lingkungan. 1. Eksploitasi sumber daya alam. 2. Industri dan polusi. 3. Perubahan iklim. 4. Pertanian intensif. Dampak kerusakan lingkungan. Yang pertama, perubahan iklim. 2. Hilangnya keanekaragaman hayati. 4. Polusi udara dan air. 5. Masalah kesehatan. Masalah kesehatan mencakup berbagai isu yang mempengaruhi kualitas hidup individu dan kelompok, termasuk penyakit menular, penyakit tidak menular, dan masalah kesehatan mental. Yang pertama, akses terhadap layanan BPJS. Kedua, penyakit yang tidak menular. 3. Penyakit menular atau virus. 4. Masalah nutrisi. 5. Obesitas. 6. Masalah kesehatan mental. 7. Kurangnya edukasi kesehatan. Masalah kesehatan reproduksi. Yang pertama, komplikasi kehamilan. Kedua, infeksi menular seksual atau IMS. Yang ketiga, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Gangguan pernapasan akibat polusi. 1. Masalah lingkungan polusi udara. 2. Asma bronkitis. 3. Penyakit paru obstruktif kronis PPOK. 4. Asap rokok. Masalah kesehatan lansia. 1. Osteoartritis. 2. Osteoporosis. 3. Demensi atau pikun. Cedera dan kecelakaan. Yang pertama, cedera akibat kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, kecelakaan akibat kerja atau cedera rumah tangga. Penyebab masalah kesehatan. Yang pertama, gaya hidup tidak sehat. Kedua, akses terbatas terhadap layanan kesehatan. 3. Penyakit menular. 4. Polusi. Lingkungan yang tidak sehat, faktor genetik dan keturunan, keterbatasan
akses terhadap pelayanan kesehatan, faktor sosial ekonomi, penuaan seiring bertambahnya usia, resiko penyakit. Ada 4, 1 penyakit jantung, 2 penyakit kanker, 3 osteoporosis, 4 penuaan juga menyebabkan fungsi tubuh melemah dan rentan terhadap penyakit. Dampak masalah kesehatan. 1. Penurunan produktivitas, 2. Peningkatan beban ekonomi, 3. Menurunnya kualitas hidup. Memahami masalah sosial, punya usaha dan kualitas hidup, meningkatnya angka kematian dan harapan hidup yang rendah. 1. Penyakit menular, 2. Penyakit tidak menular, 3. Kecelakaan. Stigma terhadap penyakit tertentu. Ada 4, 1. Penyakit mental, 2. HIV, 3. AIDS, 4. Depresi. Pengembangan kebijakan hidup sehat. BPJS, peningkatan gizi dan kesehatan pangan, kesehatan mental. Dampak masalah kesehatan. Ada 3, yang pertama tingkat kematian yang tinggi, 2 beban ekonomi, 3 kesehatan mental. Dan yang terakhir kriminalitas. Bentuk-bentuk kriminalitas. 1. Kejahatan seperti perampokan, penyerangan, pemerkosaan, pembunuhan. 2. Kesehatan, 3. Kesehatan cybercrime, 4. Kejahatan narkotika, 5. Pengaruh penyalahgunaan zat, 6. Kesenjangan sosial dan diskriminasi, 7. Lingkungan sosial yang sulit dikendalikan, 8. Dampak globalisasi, 9. Teknologi digital. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.